Halo sahabat juara sekalian, berjumpa kembali dalam video pembahasan biologi TO8 SIS BMPTN 2019-2020. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Perhatikan gambar struktur virus berikut ini. Pernyataan yang salah mengenai virus pada gambar adalah titik-titik. Kita perhatikan yang ditanyakan adalah virus bakteriofage. Nah, virus bakteriofage kalau kita perhatikan ya, struktur tubuhnya terdiri dari apa saja? Jadi struktur tubuh virus kan dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah struktur utama atau primer, dan yang kedua adalah struktur tambahan atau struktur sekunder. Struktur primer dari virus adalah materi genetik dan protein kapsid. Nah, sementara struktur sekundernya bisa macam-macam nih, tergantung jenis virusnya. Ada yang memiliki selubung ekor, ada yang memiliki serabut ekor, kemudian ada yang memiliki sampul, ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk virus bakteriofage ini, struktur primernya adalah materi genetik, ada di dalam sini. Materi genetiknya adalah berupa DNA ya untuk bakteriofage. Kemudian ada selubung kapsid di bagian luarnya. Nah, sementara struktur tambahannya apa? Adalah berupa serabut ekor. Ini, bagian yang di bawah yang fungsinya adalah untuk mengenali sel inang, gitu. Jadi pernyataan yang salah mengenai virus ini yang mana nih? Yang salah adalah terlindungi oleh sampul. Ya, kalau kita lihat struktur sekundernya tidak memiliki sampul. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Kalau yang A tidak dapat menginfeksi manusia, betul. Karena dia bakteriofage, berarti dia menginfeksi bakteri saja. Yang B betul. Kemudian mengalami daur litik dan lisogenik, bisa ya. Jadi dia bisa memperbanyak diri dengan cara daur litik atau bisa juga dengan daur lisogenik. Apa itu litik dan lisogenik? Nanti bisa kalian baca-baca lagi. Kemudian senyawa materi genetiknya adalah berupa DNA. Oke, jadi virus kan punya salah satu saja ya, nah itu DNA saja atau RNA saja. Nah, untuk bakteriofage, materi genetiknya hanya berupa DNA. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pasangan yang tepat antara bakteri dan peranan menguntungkannya bagi lingkungan. Kalau kita perhatikan, bakteri yang ditanyakan di soal ini di antara pilihan ya, Nitrobacter, Pseudomonas, dan kawan-kawannya ini berkaitan dengan daur nitrogen. Jadi untuk mempermudah, akan jelaskan dalam bentuk daur nitrogen saja. Nah, daur nitrogen dapat kita lihat pada gambar berikut ini ya. Sebagian besar nitrogen di alam itu ada di atmosfer dalam bentuk N2. Yang membutuhkan banyak nitrogen itu adalah tumbuhan. Itu karena tumbuhan nanti akan menggunakan nitrogen tersebut untuk menyintesis asam amino. Masalahnya adalah tumbuhan tidak bisa menyerap nitrogen langsung dari udara. Nah, yang bisa menyerap nitrogen dari udara atau melakukan fiksasi adalah mikroorganisme. Ada yang hidupnya bebas, ada yang hidupnya bersimbiosis. Contohnya bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau polong-polongan. Nanti di bagian akar dia akan membentuk bintil-bintil akar gitu. Nah, apa saja nih contoh mikroorganisme yang berperan untuk melakukan fiksasi? Contohnya adalah bakteri Rhizobium dan alga biru Anabaina ya, mereka bersimbiosis dengan tumbuhan. Sementara yang hidup bebas contohnya adalah bakteri Azospirillum. Jadi mereka peranannya adalah menyerap nitrogen dari udara. Kemudian di dalam tubuh organisme, nitrogen tadi terutama dalam bentuk asam amino atau protein. Nah, ketika asam amino atau protein ini kembali ke tanah, maka nanti akan diuraikan atau didekomposisi oleh dekomposer. Prosesnya akan menghasilkan amonium. Pembentukan amonium disebut dengan amonifikasi. Bakterinya banyak di sini ya, makanya biasanya jarang dibahas. Kemudian amonium akan diubah menjadi nitrit melalui proses nitritasi. Nitritasi dibantu oleh bakteri yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Jadi Nitrosomonas dan Nitrosococcus berperan mengubah amonium menjadi nitrit. Terus nitrit diubah menjadi nitrat. Prosesnya namanya adalah nitratasi. Nitratasi dibantu oleh bakteri namanya Nitrobacter. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mendengar atau ada istilah nitrifikasi ya. Nitrifikasi itu berarti nitritasi plus nitratasi. Jadi pengubahan amonium menjadi nitrat secara keseluruhan ini disebut dengan nitrifikasi. Nah, setelah berbentuk nitrat, baru deh nitrat ini bisa diserap oleh tumbuhan gitu. Karena tumbuhan yang tidak bersimbiosis itu cuma bisa menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat saja. Gitu. Berarti ini bakteri yang menguntungkan karena meningkatkan jumlah nitrat yang ada di tanah. Nah, ada juga bakteri yang mengembalikan nitrat ke udara. Prosesnya namanya adalah denitrifikasi. Yaitu proses pemecahan nitrat kemudian menjadi nitrogen, maka nitrogennya akan kembali ke udara. Contohnya adalah bakteri
Pseudomonas. Berarti bisa kita anggap Pseudomonas itu merugikan ya. Karena dia bisa mengurangi jumlah nitrat di tanah. Nah, kalau kita balik ke soal, manakah pasangan yang benar? Yang menguntungkan bagi lingkungan? Jawabannya yang A. Ya, Nitrobacter tadi melakukan proses nitratasi sehingga akan menghasilkan atau meningkatkan kadar nitrat yang ada di tanah sehingga tanahnya jadi lebih subur. Oke, untuk pilihan yang lain nanti coba kalian cek apa salahnya di mana. Pseudomonas tadi fungsinya apa? Bukan meningkatkan nitrogen, justru dia mengurangi kadar nitrogen. Dan seterusnya ya, nanti bisa kalian cek lagi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 64, perhatikan gambar anatomi penampang akar berikut. Keterangan yang benar berkaitan dengan akar dengan anatomi seperti pada gambar ini. Nah, coba kita kasih keterangan dulu. Bagian paling luar dari akar adalah epidermis ya. Kemudian bagian yang nomor 2, di sebelah dalam epidermis adalah jaringan korteks. Kemudian di sini ada silinder pusat atau stele. Nah, kalau di akar, batas paling luar dari stele adalah yang nomor 4 yaitu endodermis. Sementara di dalam sini, di dalam stele ada xilem, ada floem. Nah, kalau kita perhatikan, xilem-nya tersusun seperti tanda X. Jadi ini kalau gambarnya penuh, ya, xilem-nya kan kayak gini nih, seperti tanda X. Nah, berarti ini adalah ciri khas dari akar tanaman dikotil. Ya, karena kalau akar tanaman dikotil, xilem-nya tersusun seperti tanda X sehingga di bagian tengah tidak ada empulur. Sementara kalau pada tanaman monokotil, maka nanti xilem dan floemnya berselang-seling sehingga di tengah-tengah dijumpai adanya empulur gitu. Jadi ini adalah akar tanaman dikotil. Maka keterangan yang benar yang mana? Merupakan akar dari kelompok tumbuhan Magnoliopsida. Magnoliopsida itu nama lain dari kelompok dikotil. Jadi jawabannya adalah pilihan yang A. Ya, jadi pernyataan yang A benar. Coba kalau pilihan yang B dan seterusnya kita analisis aja. Bagian nomor 3 adalah parenkim korteks penyimpan makanan. Kita lihat nomor 3. Apakah nomor 3 adalah parenkim? Bukan. Nomor 3 adalah floem. Berarti yang B salah. Kalau yang C, bagian nomor 1 dapat membentuk rizoid yang membantu penyerapan. Nomor 1, epidermis tadi ya. Nah, dia bisa membantu penyerapan tapi bukan membentuk rizoid, melainkan membentuk rambut akar. Jadi, kayaknya yang pilihan C salahnya di situ. Dia bukan membentuk rizoid tapi membentuk rambut-rambut akar harusnya. Kalau yang D, akar tersebut tidak memiliki jaringan kambium. Nah, ini kan tadi, tadi adalah tanaman dikotil kan ya? Kalau tanaman dikotil pasti ada kambiumnya. Kambium nanti terletak di sini nih, di antara xilem dan floem. Gitu. Kemudian, pilihan yang E, transport gula ke bagian penyusun akar berurutan bagian nomor 542. Transport gula. Coba, kalau transport gula itu dilakukan oleh jaringan yang mana? Pengangkutan gula dilakukan oleh floem. Berarti harusnya dimulai dari floem, dimulai dari nomor 3. Padahal tadi di pilihannya, maaf, dilakukan oleh 542. Salah ya? Bukan 542, tapi harusnya dari 342 gitu. Oke, jadi pilihan yang E salah karena bukan melibatkan xilem, harusnya melibatkan floem. Oke, seperti itu untuk soal nomor 64. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, maaf, nomor 65. Pada biji Angiospermae, endosperm yang bersifat triploid berasal dari titik-titik. Oke, sahabat juara, tanaman berbiji atau spermatopita ya dapat kita bedakan menjadi 2. Ada Angiospermae, ada Gymnospermae. Salah satu perbedaan antara Angiospermae dan Gymnospermae adalah kalau Gymnospermae atau tanaman berbiji terbuka itu hanya mengalami 1 kali pembuahan saja atau pembuahan tunggal. Sementara kalau pada Angiospermae dia mengalami pembuahan ganda. Nah, yang dimaksud dengan pembuahan ganda adalah seperti ini. Double fertilisasi ya. Jadi pada tanaman Angiospermae proses pembentukan embrio itu kan terjadi di bagian putik ya. Ini adalah bagian putik. Nah, ini adalah serbuk sari. Serbuk sari jatuh di atas kepala putik, kita sebut dengan proses penyerbukan atau polinasi. Nanti spermatozoa yang terdapat di dalam serbuk sari ini akan masuk ke putik, masuk ke sini, terus ke situ. Nah, kita perbesar di sini nih ya. Jadi nanti spermatozoa akan ada 2 spermatozoa. Jadi ada spermatozoa 1, ada spermatozoa 2. Nah, spermatozoa 1 kemudian ke bagian tengah akan melebur dengan bagian yang ada di tengah. Bagian tengah ini nanti disebut dengan inti kandung lembaga sekunder.
Kemudian yang satunya lagi, sperma 2, akan membuahi ovum. Nah, inti kandung lembaga sekunder itu tersusun oleh 2 buah nukleus. Berarti bersifat diploid. Karena dia bersifat diploid, kemudian dibuahi oleh sperma yang bersifat haploid, maka hasilnya adalah triploid. Nah, yang triploid ini kita sebut dengan endosperm. Endosperm nanti berperan untuk memberi nutrisi bagi perkembangan zigot. Sementara sperma yang satu lagi tadi, sperma yang satu kan haploid ya. Dia membuahi ovum yang juga haploid. Karena ovum haploid, sperma haploid, maka akan dihasilkan zigot yang sifatnya diploid. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pembuahan ganda. Pembuahan ganda menghasilkan endosperm dan menghasilkan zigot. Endospermnya 3N, zigotnya 2N. Yang ditanyain pada soal adalah endosperm yang bersifat triploid itu tadi berasal dari mana? Berasal dari pembuahan antara spermatozoa dan inti kandung lembaga sekunder. Atau disebut juga dengan inti kutub. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke ya, jadi disebut dengan inti kutub karena dia berada di bagian tengah-tengah dari embrio sak atau kantung embrio gitu. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya yang paling tepat untuk soal ini adalah pilihan yang E. Oke, kita lanjut. Penyakit filariasis atau kaki gajah disebabkan oleh infeksi hewan dari kelompok titik-titik. Kaki gajah. Nah, kenapa disebut dengan kaki gajah? Karena penderitanya ya yang sudah yang sudah parah gitu. Nanti kakinya akan membengkak, membesar seperti kaki gajah. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Karena di bagian jaringan limfanya, itu di jaringan getah beningnya, banyak terdapat cacing sehingga nanti cairan tubuhnya itu akan mengendap gitu. Jadi tertumpuk di bagian kaki. Lama-kelamaan kakinya akan membengkak. Nah, penyebabnya adalah cacing ini nih. Cacing ini namanya adalah cacing Filaria bancrofti atau disebut juga dengan Wuchereria bancrofti. Kalau kita perhatikan berdasarkan bentuknya, coba kita lihat cacing ini bentuknya seperti apa. Apakah pipih, apakah seperti benang, apakah bersegmen-segmen? Cacing kan dibagi 3 ya. Ada Nemathelminthes, ada Platyhelminthes, dan Annelida. Kalau Platyhelminthes, cacing pipih. Nemathelminthes, cacing gilik bentuknya seperti benang. Kalau Annelida adalah cacing yang bersegmen. Nah, kalau kita lihat, cacing ini lebih ke bentuk yang seperti benang. Gitu. Jadi, filariasis termasuk dalam kelompok Nemathelminthes. Jawabannya adalah pilihan yang B. Kalau arthropoda, ini contohnya serangga. Kalau moluska, contohnya adalah siput. Bisa dipahami ya? Jadi penyebab kaki gajah, jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor berikutnya. Pernyataan yang benar berkaitan dengan peredaran darah pada amfibia. Kita bahas dulu tentang peredaran darah pada amfibianya. Nah, amfibi, katak, dan kodok ya contohnya, mereka memiliki jantung yang hanya terdiri dari 3 buah ruangan saja. Ada 2 buah serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, serta 1 buah bilik. Jadi biliknya cuma 1. Kalau di manusia kan ada 2 tuh, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Nah, tapi kalau misalkan di amfibi, biliknya cuma 1 doang. Nah, arah aliran darahnya seperti apa? Arah aliran darahnya ya, darah dari serambi kanan atau dari serambi kiri nanti masuk ke dalam bilik. Nanti dari bilik akan keluar dari jantung. Nah, kalau darahnya dari serambi kanan, ini perhatikan yang warna biru ya. Kalau darahnya datang dari serambi kanan, maka oleh bilik akan dipompa menuju ke alat pernapasan. Alat pernapasannya adalah paru-paru dan kulit. Nah, kalau dibawa ke alat pernapasan karena darahnya kotor kan ya. Ini, darah kotor dari serambi kanan akan dibawa oleh bilik menuju ke alat pernapasannya. Nanti arteri ini namanya adalah arteri pulmocutaneus karena menuju ke pulmo paru-paru dan kutan atau kulit. Nanti di dalam paru-paru dan kulit terjadi pertukaran gas, karbon dioksida dikeluarin, kemudian oksigen masuk. Maka darah yang keluar dari paru-paru dan kulit darahnya bersih, yang warna merah ini darah bersih. Darah bersih masuk menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri kemudian dialirkan ke bilik. Dari bilik kemudian akan dipompa menuju ke seluruh tubuh. Nah, ini ya. Di seluruh tubuh oksigen digunakan sebagai bahan bakar gitu ya untuk proses respirasi seluler. Nah, kemudian akan menghasilkan karbon dioksida, darahnya jadi kotor. Darah kotor dibawa lagi ke jantung untuk dibersihkan lagi, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Jadi arah aliran darahnya seperti itu. Nah, tapi karena bilik itu cuma ada 1 doang, berarti darah dari serambi kanan masuk ke bilik sini. Dari serambi kiri bisa masuk ke bilik sini. Akibatnya apa? Darah bersih dan darah kotor bisa bercampur. Gitu. Jadi pernyataan yang benar adalah yang C.
Darah yang mengandung oksigen, darah bersih, dapat bercampur dengan darah yang kotor. Karena apa? Karena jantung dari hewan amfibia hanya memiliki satu buah bilik saja. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut nih ke soal yang berikutnya. Suatu lingkungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Suhu harian yang rendah. Suhu harian rendah berarti dingin ya. Kemudian kelembapan udaranya tinggi, mengalami hujan salju, lapisan tanahnya memiliki permafrost. Apa itu permafrost? Itu adalah lapisan tanah yang beku, dan bekunya itu dapat dikatakan membekunya secara abadi gitu. Jadi tidak cair kemudian beku lagi, cair beku lagi, enggak, tapi beku terus gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa beku terus? Karena suhunya tadi sangat rendah. Berarti ini adalah ekosistem atau bioma ya, bioma yang terdapat di daerah yang sangat dingin, di daerah kutub. Bioma apakah yang terdapat di bagian kutub? Jawabannya adalah tundra ya, atau padang lumut. Jadi yang paling sesuai ciri-ciri ini adalah bioma tundra gitu. Bisa dibayangin ya. Kita lanjut aja langsung ke soal berikutnya. Kompetisi yang terjadi pada dua spesies organisme terhadap sumber daya yang sifatnya terbatas di lingkungan dapat mengarah pada hal berikut, kecuali titik-titik. Jadi yang ditanyain oleh soal ini adalah dampak dari kompetisi. Apabila dua organisme berkompetisi, kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Nah, coba kita lihat di antara pilihan mana sih yang paling mungkin. Kompetisi adalah persaingan untuk memperebutkan sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. Misalkan makanannya sedikit nih. Nah, apa yang dapat terjadi ketika mereka itu berkompetisi? Yang pertama adalah akan ada partisi sumber daya. Maksudnya pembagian sumber daya. Makanannya cuma sedikit. Daripada mereka bertarung gitu kan. Kalau bertarung kan nanti ada yang kalah, ada yang menang sih. Yang menang juga sebenarnya rugi ya. Karena ketika menang dia kan luka-luka. Nah, maka hewan atau organisme di alam itu cenderung untuk menghindari kompetisi. Gimana caranya untuk menghindari kompetisi? Ya udah, bagi-bagi aja sumber daya alamnya. Gitu. Misalkan kamu makan yang bagian sebelah sana, kita makan bagian yang di sebelah sini. Bisa dibayangin ya, akan terjadi partisi sumber daya alam. Maka nanti akan menyebabkan relungnya itu menjadi lebih sempit. Kemudian mendorong interaksi antibiosis. Nah, ini juga bisa. Interaksi antibiosis adalah bentuk interaksi antara dua spesies yang salah satunya menghasilkan antibiotik untuk menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Nah, interaksi antibiosis umumnya akan timbul pada dua organisme yang mereka itu hidup di lingkungan yang sama dan mereka mobilitasnya rendah, tidak bisa bergerak jauh. Misalkan antara jamur dan bakteri. Jamur tumbuh di sini misalkan ya, bakteri tumbuh di sini. Dua-duanya sama-sama berperan sebagai dekomposer, berarti membutuhkan bahan makanan yang sama. Karena mereka nggak bisa bergerak berpindah tempat, maka mereka mau nggak mau kan harus kayak berkompetisi tuh. Maka kemudian jamur menghasilkan antibiosis. Sehingga dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Gitu. Sehingga nanti bakteri nggak bisa tumbuh ke arah bagian yang dekat dengan jamur. Bisa dibayangin ya. Jadi yang B juga bisa terjadi gara-gara adanya peristiwa kompetisi. Kepunahan salah satu kompetitor. Bisa. Apabila mereka berkompetisi, kemudian mereka bertarung misalkan gitu. Yang satu kalah. Ketika dia kalah, maka dia nggak bisa memperoleh sumber daya alam. Maka lama-kelamaan dia akan mengalami kepunahan. Jadi kompetisi bisa mengarah pada terjadinya kepunahan salah satu spesiesnya. Nah, tapi gimana kalau misalkan mereka nggak pengen punah nih? Ya berarti yang kalah harus menyingkir ya, pindah tempat. Nah, salah satu jenisnya akan melakukan migrasi gitu. Karena dia nggak bisa lagi tinggal di sini, maka dia bisa berpindah. Tapi ini berarti hanya bisa dilakukan oleh hewan atau organisme yang mobilitasnya tinggi sehingga dia bisa berpindah dari ekosistem tersebut. Nah, berarti jawabannya adalah yang E, yang nggak mungkin. Salah satu organisme menjadi sumber makanan bagi kompetitornya. Kalau berkompetisi, tadi kan memperebutkan sumber daya alam yang sama, belum tentu makanan ya. Nah, kalau misalkan ini kan, misalkan ini ada ayam sama bebek berebutan makanan. Nah, maka nggak mungkin kan misalkan ayam jadi makan bebeknya atau bebek makan ayamnya. Gitu, jadi tidak selalu terjadi. Jadi jawabannya kecuali yang E. Gitu. Oke, sahabat juara sekalian, kita lanjutkan ya ke soal yang berikutnya, nomor 71. Pada kondisi berpuasa, kadar glukosa di dalam darah manusia mengalami penurunan karena berhentinya asupan dari usus. Untuk mengkompensasi keadaan ini, tubuh manusia akan menghasilkan hormon titik-titik. Jawabannya apa? Glukagon ya. Nah, kenapa kok glukagon? Kita ingat lagi.
Jadi berkaitan dengan pengaturan kadar gula dalam darah. Nah, ketika kita berpuasa, apa yang terjadi? Asupan makanan berkurang, akibatnya kadar glukosa di dalam darah kita juga akan ikutan berkurang. Nah, ketika kadar gula di dalam darah kita terlalu rendah, maka harus dinaikkan ya, harus ditingkatkan kembali. Nah, gimana caranya? Kalau kita perhatikan, pengaturan kadar gula dalam darah itu sebenarnya melibatkan dua macam hormon, yaitu glukagon dan insulin. Glukagon berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah, sementara insulin berfungsi mengurangi kadar gula dalam darah. Nah, kalau yang ditanyain tadi adalah ketika berpuasa, berarti kadar gulanya rendah. Perhatikan bagian yang berwarna hijau ya. Kadar gula darahnya rendah, maka kondisi ini akan memicu agar pankreas melepaskan hormon glukagon. Apa fungsinya glukagon? Glukagon akan memicu agar sel-sel di tubuh kita yang menyimpan glikogen itu memecah glikogen tersebut menjadi glukosa. Kemudian glukosanya dikembalikan lagi ke dalam pembuluh darah, maka kadar gula di dalam darah jadi tinggi. Gitu. Jadi fungsi dari glukagon adalah memicu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Kemudian glukosanya dikembalikan ke pembuluh darah, maka gula darahnya jadi meningkat. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan insulin gimana nih? Kalau insulin sebaliknya. Kalau insulin akan dihasilkan ketika kadar gula di dalam darah kita terlalu tinggi. Ketika kadar gula dalam darah tinggi, maka akan memicu pankreas melepaskan hormon insulin. Insulin memicu agar sel-sel di tubuh kita menyerap glukosa tersebut. Glukosa dari darah nih diserap ya. Diserap, maka lama-kelamaan gula darahnya jadi normal lagi. Dan di dalam sel tubuh kita, glukosa tersebut bisa digunakan sebagai sumber energi atau bisa juga disimpan dalam bentuk glikogen. Gitu. Jadi kalau insulin berfungsi memicu glukosa diubah menjadi glikogen, sementara kalau glukagon memicu glikogen dipecah menjadi glukosa. Jadi fungsinya berkebalikan atau bersifat antagonis gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke soal maaf. Soalnya yang ini tadi ya. Nah, kadar glukosa dalam darah akan mengalami penurunan. Berarti betul tadi jawabannya adalah yang glukagon. Oke, maaf, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, nomor 72. Di antara pernyataan berikut ini yang merupakan contoh umpan balik positif adalah titik-titik. Jadi tubuh kita atau tubuh manusia itu melakukan proses yang namanya homeostasis, menjaga agar kondisi internal di tubuh kita itu selalu seimbang. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Misalkan gula darah tadi, ya tubuh kita mengatur agar gula darah itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Itu pada kondisi yang stabil atau konstan. Suhu di tubuh kita itu juga dijaga agar tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Menjaga agar tubuh kita selalu homeostasis. Nah, dalam prosesnya untuk menjaga agar selalu homeostasis, maka di tubuh kita nanti ada dua macam umpan balik. Ada umpan balik positif, ada umpan balik negatif. Kalau umpan balik negatif, sederhananya gini. Umpan balik negatif ya, peningkatan komponen A akan menyebabkan peningkatan komponen B. Tapi peningkatan komponen B nanti akan menyebabkan komponen A menjadi berkurang. Gitu. Jadi A meningkatkan B, tapi B malah mengurangi yang A. Itu adalah umpan balik negatif. Nah, kalau yang umpan balik positif gimana? Misalkan komponen A meningkatkan komponen B. Kemudian peningkatan komponen B akan menyebabkan komponen A meningkat lagi, gitu. Itu yang namanya umpan balik positif. Nah, kalau kita lihat di antara pilihan ya, yang mana nih yang benar, yang termasuk umpan balik positif? Kalau yang A, peningkatan konsentrasi gula dalam darah merangsang pankreas menyekresi insulin. Insulin mengurangi glukosa. Berarti peningkatan glukosa meningkatkan insulin. Peningkatan insulin mengurangi glukosa. Berarti ini adalah contoh yang umpan balik negatif. Paham ya? Kalau yang B, konsentrasi glukosa yang tinggi menyebabkan pernapasan lebih cepat. Pernapasan yang cepat akan membuang karbon dioksida sehingga karbon dioksida jadi rendah. Peningkatan karbon dioksida meningkatkan pernapasan, peningkatan pernapasan mengurangi karbon dioksida. Berarti ini juga umpan balik negatif. Perangsangan sel saraf menyebabkan ion natrium masuk. Nah, ion natrium masuk jadi banyak kan ya? Kemudian aliran natrium yang masuk ini akan memicu agar natrium yang lain lebih banyak lagi yang masuk. Nah, berarti ini adalah contoh umpan balik positif. Gitu, peningkatan natrium akan memicu agar natrium yang lain juga ikutan masuk. Berarti yang termasuk contoh umpan balik positif adalah pilihan yang C. Bisa dipahami ya, untuk pilihan yang lain nanti bisa kalian baca lagi. Lanjut. Senyawa gula triosa yang dihasilkan dari tahap reduksi di dalam siklus Calvin. Siklus Calvin atau biasa kita kenal dengan reaksi gelap.
Nah, tahapannya kan kita bagi menjadi 3 ya. Ada tahap fiksasi karbon, kemudian ada tahap reduksi, dan yang ketiga adalah tahap regenerasi. Tahap yang pertama adalah tahap fiksasi, yaitu pengikatan CO2 oleh RUBP atau ribulosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubisco akan membentuk PGA atau fosfogliserat. Nah, setelah difiksasi, kemudian fosfogliserat akan direduksi. Prosesnya melibatkan ATP dan NADPH. PGA akan direduksi menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P atau disebut juga dengan fosfogliseraldehid. Biasa disingkat PGAL, fosfogliseraldehid. Nah, sebagian dari fosfogliseraldehid nanti akan digunakan untuk membentuk gula, ya. Sementara sebagian lain dari dari fosfogliseraldehid ini atau PGAL ini akan digunakan untuk membentuk kembali RUBP. Tahap ini disebut dengan tahap regenerasi, pembentukan kembali RUBP. Nah, yang ditanyain adalah senyawa gula triosa yang dihasilkan dari tahap reduksi. Reduksi tadi akan menghasilkan G3P ya, atau disebut juga dengan PGAL, gliseraldehid 3-fosfat, atau disebut juga dengan fosfogliseraldehid. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E, PGAL. Oke, gampang ya. Kita lanjut. 76. Pada suatu untai ganda DNA, komposisi basa nitrogen dalam satu rantai tunggalnya adalah A-nya segini, G-nya segitu, dan seterusnya. Berapakah komposisi basa adenin yang terdapat pada keseluruhan untai ganda DNA tersebut? Kita ingat lagi. DNA itu tersusun oleh 2 buah pita yang sifatnya saling komplement. Diingat ya bahwa adenin selalu berikatan dengan timin. Guanin selalu berikatan dengan sitosin. Akibatnya apa? Pada sebuah molekul DNA yang utas ganda, jumlah purin selalu sama dengan jumlah pirimidin. Ya, sesuai dengan hukum Chargaff ya, atau ketentuan Chargaff. Nah, kemudian kalau mau dibikin lebih detail, purin itu, senyawa purin itu kan ada 2 macam, yaitu adenin dan guanin. Sementara yang termasuk pirimidin juga ada 2, yaitu timin dan sitosin. Maka nanti A plus G sama dengan S plus T. Nah, yang diketahui di soal apa? Yang diketahui di soal adalah komposisi basa nitrogen dari satu rantai tunggal. Berarti yang diketahui yang ini doang. Ya, satu untai tunggal doang kan? Yang ini doang yang diketahui. Yang diketahui di sini A-nya berapa? A-nya 30. A-nya 30. Kalau di sini A-nya 30, berarti di sini berapa T-nya? 30 juga. Karena A selalu berikatan dengan T. Karena di sini ada 30A, berarti di sini ada 30T. Gampang ya? Nah, kalau di sini G-nya 15, di sini G-nya 15 nih. Berarti C-nya di sini berapa? C-nya atau S-nya juga 15. Kalau di sini S-nya 20, berarti di sini yang 20 adalah G-nya. Kalau di sini T-nya 35, berarti A-nya di sini 35. Bisa dipahami ya? Nah, A yang di sini tadi 30 kan? Kemudian A yang di sini adalah 35. 30 tambah 35 dibagi 2. Karena ini kan satu utas, satu utas. Berarti karena 2 utas langsung dijadiin 1, berarti nanti hasilnya kita bagi 2. Gitu. Jadi A yang di sini ada 30. A yang di sini 35, 30 tambah 35, kemudian bagi 2, maka jawabannya adalah 32,5. Bisa dipahami ya? Jadi hati-hati, yang diketahui di soal itu apakah utas tunggal, apakah langsung utas ganda. Jadi kalau yang diketahui utas tunggal, berarti kita harus cari tahu dulu utas sebelahnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang anak bergolongan darah O tidak mungkin terlahir dari pasangan suami istri dengan golongan darah titik-titik. Yang mana jawabannya? Yang tidak mungkin menghasilkan anak dengan golongan darah O adalah yang E. Ya, kenapa? Nah, coba. Suami bergolongan darah O, berarti genotipnya adalah IOIO. Sementara wanita, istrinya bergolongan darah AB, berarti genotipnya IAIB. Berarti, bapak ini bisa mewariskan IO saja ke anaknya. Sementara ibu ini bisa mewariskan IA, bisa mewariskan IB. Kalau IA ketemu sama IO, maka golongan darah anaknya adalah IAIO, golongan darah A. Sementara kalau IB ketemu IO, anaknya adalah IBIO atau golongan darah B. Berarti suami bergolongan darah O dan istri bergolongan darah AB hanya memiliki 2 kemungkinan keturunan, yaitu golongan darah A dan golongan darah B. Tidak mungkin menghasilkan keturunan bergolongan darah O. Gitu, bisa dipahami ya? Lanjut. Mutasi di bawah ini yang tidak menyebabkan perubahan pada susunan nukleotida di dalam kromosom adalah jawabannya monosomi. Kenapa monosomi?
Monosomi adalah kelainan jumlah kromosom. Jadi yang nggak normal atau yang berubah adalah jumlah kromosomnya, bukan susunan nukleotida di dalam kromosomnya. Paham ya? Kalau delesi apa? Ada nukleotida yang hilang. Kalau transisi apa? Posisi nukleotidanya tertukar-tukar gitu. Kalau yang adisi apa? Penambahan nukleotida. Kalau translokasi apa? Menyebabkan susunan nukleotida dari kromosom A, misalkan kromosom 1 berpindah ke kromosom yang kedua. Ya, jadi yang akan mengalami pemindahan, berarti susunannya akan berubah. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya adalah yang A, monosomi, karena ini adalah perubahan jumlah kromosom. Jadi dia tidak akan mempengaruhi susunan nukleotida di dalam kromosomnya. Gitu. Kita lanjut. Louis Pasteur adalah seorang ahli biokimia yang melakukan percobaan dengan menggunakan labu yang berbentuk leher angsa berisi kaldu. Kemudian kaldu dipanaskan agar steril dari mikroorganisme. Selanjutnya didinginkan dan disimpan. Setelah beberapa hari dia mati. Apakah kesimpulan dari percobaan ini? Percobaan Louis Pasteur kurang lebih dapat digambarkan seperti ini ya. Jadi Louis Pasteur menggunakan tabung yang lehernya dimodifikasi berbentuk seperti leher angsa, berbentuk melekuk seperti ini. Kemudian diisi air kaldu. Air kaldunya dipanaskan. Berarti mikroorganisme di sini mati ya. Nah, habis itu didiamkan. Apa yang terjadi? Apakah air kaldunya jadi basi? Dibiarkan beberapa hari pun ternyata di sini tidak basi, tidak membusuk. Berarti tidak tumbuh mikroorganisme. Kok bisa nggak ada mikroorganismenya? Ya karena mikroorganisme itu sebenarnya kan datang dari udara ya. Nah, bakteri yang ada di udara itu nggak bisa masuk ke dalam sini. Karena bakteri yang ada di udara jatuh ke sini, kemudian menumpuk di bagian lekukan leher angsanya. Jadi bakteri nggak bisa manjat ke sini. Bakteri nggak bisa terbang ya. Nah, bakterinya terjebak di situ semua. Maka udara yang masuk adalah udara yang steril. Karena yang masuk adalah udara steril, ya berarti nanti kaldu ini tidak akan mengalami pembusukan. Nah, buktinya apa? Misalkan kita patahkan lehernya. Nah, ketika leher angsanya kita patahin, akibatnya udara bisa langsung, bakteri yang ada di udara nih bisa langsung masuk ke dalam air kaldu, maka air kaldunya akan membusuk. Berarti di situ ada mikroorganisme. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah mikroorganisme itu tidak bisa muncul dari air kaldu. Ya, mikroorganisme itu munculnya dari mana? Itu dari mikroorganisme yang sebelumnya. Berarti makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya. Maka kalau kita kembali pada soal, mana nih jawabannya? Kesimpulannya. Berarti yang A ya. Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Gitu. Atau omnivivum ex vivo. Oke. Kita lanjut nih ke soalnya. Itu ternyata tadi ada soal yang terakhir. Nah, demikian untuk pembahasan soal TO8 SIS BMPTN untuk biologi ya. Semoga pembahasan tadi bermanfaat. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.